Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda. Pemirsa, istilah new normal atau normal baru merupakan sebuah istilah yang akhir-akhir ini kita dengar di tengah masa pandemi COVID-19 ataupun corona. Corona memang banyak mematikan sejumlah aspek dalam kehidupan masyarakat di negeri ini. Tetapi hidup tampaknya memang harus terus berjalan pemirsa. Harus ada sebuah aktivitas dan normal baru digadang-gadang menjadi sebuah tempat kita untuk menggantungkan kehidupan, harapan yang lebih baik lagi ke depannya untuk berdamai dengan COVID-19, untuk berdamai dengan pandemi corona ini pemirsa. Lantas sebetulnya apa itu normal baru? Sejauh apa bisa kita gantungkan harapan kita kepada normal baru? Dan apakah kira-kira nantinya ketika normal baru ini dilaksanakan, diterapkan di tanah air, kehidupan kita masyarakat Indonesia benar-benar bisa akan normal? Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa dengan tajuk Setelah PSBB Sekarang Normal Baru. Kita akan mengundang 3 orang narasumber bergabung bersama saya. 1 orang narasumber di sini sudah ada Bang Ngabalin. Selamat malam Bang Ngabalin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa sudah terhubung bersama kami juga ada Pak Agus Pambagio, merupakan pejabat kebijakan publik. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa kami juga nanti akan bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu ada Ahmad Riza Patria. Ya, itu tadi sedikit pemirsa penjelasan mengenai normal baru, betapa pentingnya normal baru di negeri ini, bahwa COVID harus bisa diatasi tetapi kehidupan harus tetap berjalan normal pemirsa. Pertama saya ingin ke Bang Ngabalin. Ya. Bang Ngabalin, sebetulnya kita harus tahu dulu, lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi, new normal atau normal baru itu apa? Supaya masyarakat betul-betul mendapatkan penjelasan soal normal baru itu seperti apa bentuknya. Ya. Ketika kita bicara tentang new normal, maka ada 3 agenda penting yang menjadi perhatian. Yang pertama itu adalah perubahan perilaku, sehingga ketika bicara tentang perubahan perilaku itu, maka hadir di sana adalah setiap orang memiliki kemampuan dalam mendisiplinkan diri. Jadi ada perilaku yang harus dilalui. Kalau new normal itu adalah satu tatanan kehidupan baru yang dengan satu pola hidup yang baru, aman dari kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah membangun satu karakter yang dari individualistik menjadi sadar akan kegotong royongan, dari orang tidak memperhatikan dirinya, kemudian dia bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jati dirinya dalam menata sistem nilai tata kehidupan baru itu. Itu sebabnya kenapa dalam PSBB itu kan kita berkali-kali mengingatkan ada tata cara yang harus diperhatikan bagi setiap individu itu adalah bagaimana dia bisa menjaga jarak, bagaimana dia setiap saat tidak bosan-bosan untuk mencuci tangannya. Kemudian kalau dia harus keluar, dia menggunakan masker. Nah, pola-pola inilah yang suka dan tidak suka selama pandemi ini, itu melekat dalam diri kita. Jadi ketika orang bicara tentang new normal itu, maka ada satu perubahan perilaku, sistem nilai dalam menata diri. Jadi dia lebih sehat, dia lebih produktif, kemudian dia mampu untuk bisa membaca, tidak saja memperhatikan dirinya dan juga memperhatikan orang lain. Artinya new normal ini adalah sebatas menggunakan masker, cuci tangan, menjaga kebersihan. Karena itu tadi saya bilang perilaku. Kalau bicara tentang perilaku, maka yang paling melekat pada perilaku itu adalah kultur dalam menata hidupnya. Semudah itu kan merubah kultur seseorang, Bang Ngabalin, ada jutaan, puluhan ribu masyarakat Indonesia. Itu sebabnya kenapa berkali-kali tugas yang sering kali disampaikan oleh Bapak Presiden memberikan arahan untuk kita jangan bosan-bosan melakukan sosialisasi, terus mengkampanyekan hidup sehat, terus untuk menyampaikan kepada publik tanah air tentang satu proses. Karena masa COVID dan pandemi ini memberikan satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Oke, kita akan sampai di situ. Hidup. Intinya adalah merubah tatanan hidup, itu adalah yang diharapkan dari normal baru, kesadaran dari masyarakat, begitu ya. Nah, saya ingin ke pejabat kebijakan publik, Pak Agus Pambagio. Apa komentar Anda, tanggapan Anda, sudut pandang Anda soal normal baru? Gini, ini kan normal baru ini kan baru muncul 2 mingguan lah, terus terang ya, berterus-terus. Kemudian betul tadi waktu Anda tanya pada Ustadz Ngabalin,
bahwa apa itu new normal. Sama saya juga bertanya, karena kita harus satu suara dulu. New normal itu apa? Nah, silakan siapa yang akan menjelaskan, presiden kah atau siapa? Sehingga karena ini nanti harus diturunkan pada sebuah kebijakan, harus diturunkan pada sebuah peraturan, sehingga siapa yang melanggar new normal itu dia harus ada sanksinya. Karena sekali lagi kebijakan negara kalau tanpa sanksi hanya dimohonkan itu tidak akan jalan. Ini saya sudah sampaikan di awal Maret dan terbukti kan. Apakah itu physical distancing, apakah PSBB kan tidak bisa berjalan karena sanksi tidak jalan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita jabarkan. Yuk, mari sama-sama. Apa yang new normal itu tadi Ngabalin sudah sampaikan itu, apakah itu, dan itu kan panjang. Definisinya nih pikiran rakyat kita pendek. Jadi kita harus pikirkan sama-sama. Kemudian dari sana baru kita jabarkan kepada sebuah peraturan, kebijakan, dan seterusnya. Karena ini Pak Agus, artinya sudah ada definisi yang dijawab dari Bang Ngabalin tadi. Apakah sudah menemukan sebuah kata satu suara soal definisi new normal atau normal baru tadi? Apakah sudah bisa dipahami atau kita perlu penjabaran lebih lanjut lagi? Ya, harus dipahami oleh semuanya, baik itu publik maupun pengambil kebijakan dan aparat. Karena itu harus satu. Karena kalau tidak, nanti menjadi berantakan. Ini yang harus segera kita jabarkan. Apa? Yang tadi panjang masih. Masyarakat kan tidak bisa semuanya mikir panjang seperti Prof. Ngabalin gitu. Kita harus sama-sama menjabarkan, yuk apa itu new normal. Nah, itulah yang baru nanti. Baru kita dari sana turunkan. Kita coba tanya dulu nih ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, dari pemerintah sendiri sebetulnya apa definisi sederhana new normal, normal baru itu? Supaya semua bisa paham, Bang. Ini kan sebetulnya new normal ini kan proses transformasi. Bahasa yang sederhananya seperti transformasi apa? Berubah satu sistem tata cara dari apa yang kehidupan. harus dilakukan oleh masyarakat? Dari perilaku lama, kemudian menuju satu perilaku yang baru. Kalau kemarin kita menganggap bahwa orang hidup itu kemudian tidak bisa membangun satu sistem nilai. Apa bahasa yang paling bisa dimengerti itu adalah proses dari perilaku lama kepada perilaku yang baru. Konkretnya untuk kasus COVID-19 di negeri ini atau pandemi di negeri ini seperti apa, Bang? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya bisa semua paham satu Kalau suara? sekarang yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah seperti dengan kemarin dikeluarkannya surat edaran maupun surat keputusan Menteri Kesehatan itu adalah terkait dengan memitigasi masyarakat dalam mempersiapkan diri menuju kepada new normal. Karena itulah kita berkali-kali menyampaikan bahwa kenapa Bapak Presiden menggunakan new normal dengan tatanan kehidupan baru. Oke. Ya, nah, kan? Itu sebetulnya adalah terkait dengan perilaku. Perilaku apa lama yang boleh kepada dilakukan dan perilaku apa yang tidak boleh dilakukan ketika nantinya normal baru ini terjadi di Indonesia, diterapkan di Indonesia. Umpama kemarin kalau kita dari rumah keluar, kemudian kalau waktu orang makan, kemudian dia ada dalam kerumunan yang sangat banyak, kemudian tidak menjadi perhatian terkait dengan masalah penyebaran COVID. Ketika kita tahu COVID-19 itu adalah terkait dengan dropletnya, karena kita pakai masker sekarang kan, artinya kita bisa menjaga jarak. Artinya kalau tidak jaga jarak, kalau tidak cuci tangan, tidak pakai masker itu akan dikenai denda? Nanti dulu. Karena ini kan yang kita bicarakan kan terkait dengan sekarang ini melakukan sosialisasi terkait dengan kalau dari melihat perkembangan COVID dari R0 sama RT ini, kemudian dia bisa di bawah 1. Kemudian di daerah-daerah yang bisa dalam penanganan PSBB itu dalam masa 14 hari, kemudian tidak ada yang melapor tentang perkembangan orang kena virus, maka seperti yang dijelaskan oleh para ahli, daerah-daerah tertentu bisa menggunakan cara dan pola baru yang kita sebut dengan new normal itu. Karena begini, PSBB itu sendiri kan adalah pembatasan sosial berskala besar. Artinya dia mengawasi pergerakan orang. Dengan diberlakukannya new normal itu, maka dua yang ditekankan oleh Presiden itu adalah tetap berproduktif, dia bisa bekerja dengan baik, dengan protokol kesehatan yang ketat,
Dan yang kedua adalah dia aman dari COVID. Oke, intinya adalah aman dari COVID. Nah ini coba, Gitu. ini sudah dijelaskan, dijabarkan apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang diharapkan, begitu ya Pak Agus. Nanti kita akan mendengar tanggapan dari Pak Agus, apakah ini sudah cukup jelas nanti untuk ke depannya. Tetapi kita juga sudah terhubung di sini bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Pak Ahmad Riza Patria. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti ya diskusi kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Itu pemirsa statement dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pelaksanaan PSBB, perpanjangan PSBB dan bagaimana ke depannya soal potensi akan dilaksanakannya new normal atau normal baru di Jakarta pemirsa. Nah sekarang saya coba ingin ke Pak Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Riza, tanggal 4 PSBB ini akan berakhir, jatuh tempo tanggal 4. Nah apakah sudah diputuskan Jakarta akan melakukan PSBB perpanjangan atau akan mencoba new normal? Ya, jadi sekali lagi perlu kami sampaikan ya, PSBB yang ketiga tanggal 22 Mei sampai 4 Juni itu adalah PSBB yang ketiga. Memang Pak Gubernur, kita semua berharap ini menjadi PSBB penghabisan. Namun demikian, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, bahwa sangat bergantung pada sikap kita, perilaku kita, ketaatan kita, kedisiplinan kita, dan kesulitan kita dalam rangka melaksanakan PSBB. Memang di 2 minggu ini ada 2 minggu yang sangat kritis, yang sangat krusial, karena memasuki akhir Ramadan kemarin, memasuki Idul Fitri, dan sekarang memasuki arus balik dari luar Jakarta ke Jakarta. Jadi memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat penting dan hari-hari yang sangat menentukan. Untuk itu, kritis ini apakah sudah terlihat bagaimana angka RO-nya sendiri, apakah di bawah 1 atau mungkin angkanya masih di angka sekitaran 1, dan bagaimana trennya? Apakah nanti trennya lebih condong akan mengikuti PSBB kembali atau trennya condong akan ke new normal? ya, jadi karena itu kami mengeluarkan Pergub 41 tentang sanksi, kemudian Pergub 47 tentang surat izin keluar masuk. Kemudian mengenai tren, memang ada tren penurunan tapi belum signifikan. Kemudian tren RO atau R0-nya memang menurun dari 3,5 sampai 4,5, kemudian 1,1, kemarin sudah 0,98. Kita berharap terus menurun sampai 0,8 bahkan sampai 0,7. Angka-angka inilah yang sedang kami tunggu. Tentu usaha ini perlu didukung oleh semua pihak dan khususnya warga Jakarta dan warga sekitarnya, dan warga di luar Jakarta yang ingin ke Jakarta, kita mohon dengan sangat, dengan kerendahan hati, kalau sayang dengan kota Jakarta, dengan keluarga, dan dengan bangsa ini, kita jadikan Jakarta adalah kota yang terbebas dari penyebaran virus, dan ini akan berdampak positif bagi daerah lainnya, bagi Indonesia ke depan. Untuk itu tolong tidak perlu terburu-buru kembali ke Jakarta. Kami tidak membatasi kebebasan, tidak membatasi kemerdekaan, dan tidak melarang orang masuk Jakarta, tapi tolong waktunya jangan sekarang. Nanti menunggu situasi dan kondisi yang membaik, tentu kami dengan sangat senang dan terbuka, silahkan datang ke Jakarta ketika waktunya sudah tepat. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk kembali ke Jakarta. Oke, itu poinnya cukup menarik. Ini yang berkaitan dengan related dengan situasi sekarang, yaitu dilarang dulu lah kembali ke Jakarta, dihimbau demikian. Kalaupun ke Jakarta harus ada surat-surat yang dipenuhi, termasuk surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Nah itu semua orang perlukah untuk mendapatkan surat itu jika ingin datang ke Jakarta? Bagaimana kalau seandainya orang tersebut tinggal di daerah yang di luar Jabodetabek? Ya, jadi perlu kami sampaikan sekali lagi, sebagaimana sering kami sampaikan kepada berbagai kalangan, termasuk warga, bahwa yang dapat mengurus surat izin keluar masuk adalah mereka yang bekerja dalam kedinasan di 11 sektor. Sektor apa? Sektor kesehatan, energi, komunikasi, industri, pangan, logistik, dan lain-lain di 11 sektor tersebut. Kemudian lembaga tinggi negara, ada organisasi internasional, kemudian petugas pemadam kebakaran, petugas ambulan, petugas jenazah, petugas pangan, dan lain-lain. Polisi, TNI, petugas jalan tol. Inilah orang-orang yang diperkenankan mengurus surat izin keluar masuk. Di luar itu tidak diperkenankan. Itu surat izin keluar masuk akan diberlakukan? Sejauh ini kita tidak membatasi sampai kapan. Jadi yang mengurus itu ada 2. Jadi ada yang mengurus untuk keperluan sekali, ada yang petugas untuk berulang kali. Mungkin dia petugas yang memang harus keluar masuk Jakarta di 11 sektor, tentu dia mengurus surat izin keluar masuk yang berulang. Itu kami persilakan. Tapi di luar itu, yang tidak ada berkepentingan di 11 sektor dan lain sebagainya tersebut, tidak diperkenankan mengurus dan tidak akan mendapatkan
surat izin keluar masuk, sekalipun Kalau seandainya sudah selesai, tidak ada tidak ada lagi soal PSBB ini sudah berganti begitu ya. Nah ini kan kemarin kita mendengar statement yang baru saja juga kita putar adalah imajinasi ini mal akan dibuka segera tanggal 5 dan tanggal 8. Itu maksudnya bagaimana? Ya, maksud Pak Gubernur adalah ya kan semua untuk menentukan memasuki masa transisi atau memasuki masa kenormalan baru, itu kan kita menunggu data-data fakta yang ada. Data dan faktanya kan sedang berjalan. Kita belum bisa menentukan karena ini masih dalam proses. Jadi kalau ada yang menganggap pasti tanggal 5, yaitu imajinasi. Karena kita belum sampai pada tahapan itu. Kita hari-hari ini masih terus melakukan pemantauan. Oke, tapi begini Bang Ngabalin, kita ketahui juga bahwa kemarin Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi melakukan pengecekan kesiapan mal untuk beroperasi. Itu tanggal 5 dan tanggal 8 artinya dari pemerintah pusat. Ya, jadi gini, kenapa ini kan surat keputusan Menteri Kesehatan ya, pemerintah mengeluarkan panduan yang tadi saya katakan untuk memitigasi. Jadi ini kan sekarang adalah sosialisasi, kemudian terus-menerus agar ada proses adaptasi dari sebuah proses yang kita sebut dari perilaku yang sekarang lama, kemudian kita menghadapi pandemi. Fokusnya kalau untuk pusat perbelanjaan tadi bagaimana Bang Ngabalin? Oh ya, ini kan tempat yang paling ramai. Kenapa mesti ke MRT? Karena kita tahu MRT itu adalah dalam PSBB itu kan pembatasan penumpang juga nanti terjadi. Sehingga berkali-kali kan Presiden mengatakan untuk melakukan evaluasi dengan saksama, kalkulasi dengan baik, dan melihat perkembangan. Makanya tadi saya katakan bahwa bagaimana R0 dengan RT itu, kalau dia di bawah 1 di daerah-daerah ini, maka kesiapan untuk maju masuk kepada wilayah new normal itu harus dilakukan. Untuk menuju ke sana itu kan ada proses sosialisasi, adaptasi. Tapi gestur apa yang ingin disampaikan ketika Presiden datang ke sebuah pusat perbelanjaan untuk mengecek kesiapan mal untuk beroperasi? Apakah ini merupakan bagian bahwa oke, sebentar lagi di awal bulan ini mal di DKI Jakarta khususnya atau di Jabodetabek sudah bisa beroperasi seperti sedia kala? Ya, karena itu kan sarana-sarana umum sarana umum, mal, pasar, tempat-tempat ibadah, lain-lain sebagainya kan, sehingga memang harus ada persiapan. Kenapa begitu? Maka dilakukan secara bertahap. Kalau ada satu tempat publik seperti mal yang biasa dikunjungi oleh 1.000 orang, maka dalam proses untuk menuju ke sana itu dibatasi 500 orang dengan protokol kesehatan. Banyak orang membicarakan kenapa harus melibatkan TNI Polri. Iya, memang dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pengawasan terhadap sebuah proses disiplin. Jujur deh bahwa memang kita tidak masuk di wilayah. Kita dengar suara dari Pejabat Kebijakan Publik Pak Agus Pambagio bahwa ini sebetulnya COVID-19 ini bisa ditanggulangi, diatasi dengan pembatasan aktivitas berkumpul. Tapi mal itu tidak pernah sepi kalaupun dibuka, terutama pada saat weekend. Itu poin satunya. Kemudian poin yang keduanya adalah dengan melakukan pelibatan TNI dan Polri. Bagaimana Anda sebagai Pejabat Kebijakan Publik melihat ini? Gini, ini contoh bahwa pemahaman kita masih berbeda-beda. Kan memang tidak ada pengumuman mal akan dibuka tanggal 5. Saya malamnya sempat diskusi dengan beberapa pemilik mal. Rencananya begitu, tapi belum, masih lihat situasi karena kan masih PSBB. Nah, satu hal ini saja sudah bikin rame kan. Presiden lalu ada salah satu media agak salah memberikan judul dengan isinya, sehingga tambah rame lagi. Jadi sekali lagi memang semua yang katakan norma baru ini harus dipersiapkan. Nah, kita punya presiden yang suka belusukan, ya dia silahkan melakukan belusukan untuk ngecek, tapi disalah persepsikan oleh publik. Nah, ini yang saya harapkan di soal norma baru ini harus jelas ininya, supaya nanti jangan sibuk berdebat sampai akhirnya programnya nggak jalan. Jadi sekali lagi pemahaman ini harus kita sama-sama. Memang tidak ada, belum ada kok pengumuman mau tanggal 5, tanggal 8 gitu kan. Itu kan, nah itu saja sudah heboh. Padahal kan PSBB-nya betul tadi Gubernur dan juga Pak Wagub sampaikan kan masih dievaluasi. Kan kurvanya itu belum landai. Ingat bahwa kita baru saja beberapa hari ini mencapai 10.000 per 1 juta penduduk. Itu belum, karena hanya itu satu-satunya. Ingat, ini pandemi, jadi harus ada
bukti saintifiknya, scientific evidence harus ada untuk mengambil kebijakan berikutnya. Nah, selama ini kan kurang dari 10.000 per 1 juta penduduk, baru sekarang dikejar. Nah, itulah yang hasil inilah yang akan menentukan salah satunya apakah DKI juga bisa dibuka, apakah Jabodetabek dan seterusnya. Sekali lagi, untuk merubah kebijakannya ke arah mana kita harus punya scientific evidence-nya, dan itulah yang 10.000 per 1 juta penduduk yang harus kita selesaikan. Oke, scientific evidence Ya. itu bagaimana, Bang? Salah satu yang menjadi prasyarat dari 3 terhadap pemberlakuan menuju kepada normal baru atau new normal itu adalah seberapa kemampuan pemerintah dalam melakukan apa yang kita sebut dengan jumlah tes, surveillance, yaitu kemampuan pemerintah untuk tes corona ini. Kan antara 10.000 sampai dengan 12.000. Saya mencatat dengan baik bahwa pada tanggal 19 pada hari Selasa itu kita berhasil melakukan tes itu mencapai 12.276 spesimen. Kemudian pada tanggal 23 Mei pada hari Sabtu itu berhasil melakukan tes spesimen itu 10.617. Artinya pasti Pak Wagub dan Gubernur tahu bahwa DKI itu menjadi epicentrum dari corona dan tentu saja dia naik turun. Tetapi langkah-langkah untuk menuju kepada segala kemungkinan itu harus disiapkan oleh pemerintah. Itulah sebabnya kenapa scientific evidence-nya apakah sudah terpenuhi dengan katakanlah tes-tes tersebut? Karena kan salah satu syarat new normal dari WHO adalah bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 bisa dikendalikan. Ya, itu yang saya maksud tadi. Maka itu kan kesiapan sistem kesehatan. Seberapa jauh new normal itu akan berlaku jika kapasitas dan adaptasi untuk melayani pasien COVID-19. Apakah jumlah kasus tidak dihitung, Bang Abalin, hanya... Iya, kalau jumlah kasus itu yang tadi terkait dengan R0. Toh, dalam masa 14 hari itu, apakah ada laporan lagi pasien yang sakit dalam 14 hari atau tidak? Kalau itu tidak, maka R0-nya, ya, dia punya reproduksinya itu di bawah 1. Maka langkah menuju kepada new normal pemberlakuan itu dilakukan di daerah-daerah yang tentu tidak sama semuanya. Begitu juga dengan RT-nya. Nah, itu makanya tadi saya katakan bahwa pada tanggal 19 dan tanggal 23 itu melewati sampai dengan 12.000 dan 10.000 spesimen. Sempat kita singgung begitu ya, akan dilibatkan TNI dan Polri. Kita sudah terhubung dari polisi saat ini, yaitu sudah ada Kombes Pol Ahmad Ramadan, merupakan Kabak Penum Divhumas Mabes Polri. Tapi nanti ya kita akan bertanya seperti apa mekanisme yang mungkin sudah didapatkan informasinya oleh pihak kepolisian untuk penerapan new normal ke depannya. Sesaat lagi, Dua Sisi akan kembali. Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami Dua Sisi. Saya ingin ke Kombes Pol Ahmad Ramadan selaku Kabak Penum Divhumas Polri. Pak Kombes Pol, nanti seperti apa? Apakah sudah dapat ini step by stepnya apa yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya ketika nanti normal baru ini dilaksanakan? Baik Mbak, saya awali dulu menyambut tatanan kehidupan baru new normal ini. Polri dan TNI mengerahkan personilnya di 1.800 titik yang berada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Personil ini diturunkan guna mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Mereka akan ditempatkan di titik-titik keramaian seperti pusat-pusat perbelanjaan, juga tempat-tempat transportasi umum. Aturan new normal ini sebenarnya bukan untuk menghalangi kebebasan, namun lebih dari itu merupakan suatu protokol kesehatan yang harus ditaati oleh masyarakat untuk menjaga diri sendiri dan juga untuk menjaga orang lain dari penyebaran COVID-19. Cara bertindak yang dilakukan oleh aparat Polri dan juga TNI tetap mengedepankan cara bertindak preemptif dengan memberikan himbauan anjuran kepada masyarakat dalam menaati protokol kesehatan tersebut. Namun ketika upaya-upaya preemptif itu tidak dilakukan, misalnya ada yang tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, maka aparat
TNI Polri bisa melakukan pencegahan. Jadi kalau ada yang mau masuk mall, misalnya, tanpa menggunakan masker, kita bisa memaksa untuk tidak masuk. Dan upaya terakhir, upaya represif adalah sangat upaya terakhir ketika dalam proses upaya-upaya tersebut terjadi kegaduhan, terjadi proses-proses pidana, maka penegakan hukum akan dilakukan oleh Polri. Demikian sementara ini. Oke, baik. Itu kan ada beberapa poin ya, masuk mall harus pakai masker, melakukan aktivitas juga harus jaga jarak, dan kemudian ditempatkanlah polisi-polisi, ada banyak sekali jumlahnya di 1.800 titik. Saya ingin ke Pak Agus Pambagio, apakah cara-cara tersebut akan efektif nantinya, akan tidak ada kendala nantinya di lapangan? Pak Agus, kalau menurut Anda? Pasti banyak kendalanya. Selama ini kan kita lihat ketika ditertibkan kan banyak, mulai yang tidak mau pindah duduk di belakang, sampai yang marah-marah, ada ulama segala dan sebagainya. Tentu itu bermasalah. Sekali lagi, tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang tertib. Awalnya tidak dikenakan disiplin seperti itu, termasuk juga dikenakan hukuman denda. Sekali lagi, masyarakat kita kalau hanya dihimbau, tidak akan pernah bisa berhasil, karena kita struktur sosialnya cuek. Jadi memang Bapak yang di aparat memang harus cukup tegas. Tegas kan bukan berarti kasar. Tegas jadi harus sampai orang lalu kapok dan tidak melakukan lagi. Bisa dengan tindakan tegas maupun dengan denda. Karena sekali lagi kita tidak bisa hanya dihimbau. Ini ini persoalan serius. Apalagi membangun atau merubah kebiasaan kita yang dari yang biasa jadi new katanya. Nah ini yang perlu kita waspadai juga nanti di tatanan pengambil kebijakan di pusat juga jangan lagi berbeda levelnya. Kalau memang mau multisektor, jangan dengan keputusan menteri, tolong dengan PP ataupun perpres. Karena kalau tidak nanti pelaksana di daerah dan aparat dan juga publik bingung. Ini yang sudah terjadi dalam 2-3 bulan terakhir ini. Oke, silakan Bang Ngabalin, bagaimana dengan kesiapan undang-undangnya sendiri dan juga katakanlah mekanisme untuk hukumnya? Apakah sudah dipersiapkan sedemikian rupa? Ya, ini kan berangkat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan karantina kesehatan. Turunnya itu adalah pemberlakuan dari 4 pilihan, ya kan? Pembatasan sosial berskala besar. Maka memang awal ini kan adalah membangkitkan satu kesadaran terhadap bagaimana kita menghadapi mungkin corona. tahap awal saja mungkin kesadaran tidaklah cukup, diperlukan tadi diharapkan oleh Pak Agus Pambagio ada penegakan hukum yang jelas itu, ada katakanlah hukuman berupa sanksi, mungkin sanksi sosial, sanksi denda. Iya, kalau kemarin itu kan seperti itu, kasih contoh lah seperti bagaimana larangan mudik, ya kan? Larangan mudik dengan berbagai kriteria-kriteria yang ada, kemudian ada yang disuruh balik pulang, tidak langsung. Sekarang yang ada juga di kampung disampaikan untuk tidak masuk dulu Jakarta. Artinya apa? Tatanan nilai baru ini adalah kita punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan satu kesadaran terhadap masyarakat, terhadap pola hidup. Tapi justru ya mungkin kita lihat banyak masyarakat yang bingung dengan itu loh Bang, ketika kita mundur lagi nih ya ceritanya ke belakang, karena dia Abang membuka cerita soal mudik gitu. Ketika dilarang mudik tetapi nyatanya moda transportasi pada saat itu dibuka walaupun terbatas, walaupun dengan sejumlah protokol-protokol yang harus dilakukan, dengan sejumlah surat-surat yang sangat complicated begitu. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada kebingungan di masyarakat. Apakah tidak takut nanti ya ketika normal baru ini kita saja belum satu suara nih soal normal baru itu seperti apa saja aturan-aturannya, apakah tidak takut nantinya masyarakat jadi bingung Bang? Iya, karena itu kan memang kalau kita lihat ya, ini kan kita lihat ada panduan pencegahan pengendalian COVID yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan nomor 328 kemarin itu. Ada panduan, kemudian surat edaran terkait dengan pola yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah kenapa Bapak Presiden memerintahkan Panglima dan Kapolri untuk bersama-sama dalam mengawal kebijakan ini dalam rangka meyakinkan kepada masyarakat agar masyarakat bisa disiplin dengan anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Riza, ini berkaitan juga, ini mungkin sedikit aturan juga yang masih agak bingung juga ini masyarakat. Bang Riza, Pak Riza maksud saya,
masyarakat Jakarta yang ingin melintas di Jakarta dari daerah lain harus menggunakan surat izin keluar masuk Jakarta. Tapi bagaimana kalau case-nya masyarakat yang domisili di Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi mau ke Jakarta setiap hari bolak-balik, apakah juga harus mengurus surat izin keluar masuk itu, Bang Riza? Nggak perlu, jadi masyarakat yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tidak perlu mengurus surat izin keluar masuk, karena memang mereka itu kami anggap menjadi bagian daripada Jakarta, karena dia kota-kota penyangga yang memang sejujurnya orang Jakarta juga memang sekarang ini banyak tinggal di Bogor, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, yang bekerja di Jakarta, bahkan orang-orang yang selama ini tinggal berpuluh tahun di Jakarta sekarang banyak juga mulai bergeser ke Bekasi, Tangerang, dan Depok. Jadi mereka tidak perlu mengurus surat izin keluar masuk. Yang mengurus surat izin keluar masuk adalah orang-orang di 11 sektor tadi yang dikecualikan, yang berada di Jakarta dan sekitarnya ingin keluar, atau sebaliknya dari luar Jabodetabek yang ingin masuk Jakarta. Oke, baik. Itu poinnya kita dapat ya. Semoga masyarakat tidak bingung lagi apakah saya harus mengurus surat izin keluar masuk atau tidak begitu. Nah, tapi balik lagi nih. Tadi saya juga mencatat ada sebuah pernyataan dari Menteri Airlangga Hartarto mengatakan kalau seandainya kasus COVID-19 ini nanti meningkat, kalau new normal atau normal baru ini sudah dilaksanakan nanti ke depannya, maka tidak menutup kemungkinan new normal yang sudah dilakukan akan kembali ditutup. Artinya mungkin akan kembali lagi ke PSBB. Apakah ini tidak jadinya tutup buka sebuah aturan, Bang? Iya, itu makanya kata kuncinya adalah disiplin. Kata kuncinya adalah seberapa jauh kemampuan kami dari pihak pemerintah, kemudian makanya semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak mungkin akan bisa berjalan kalau tidak mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Besok kami mengundang para ketua-ketua pemuka-pemuka agama, ya, Bapak Kepala Staf akan memberitahukan, kemudian mendatangi beliau-beliau untuk bersama-sama dengan pemerintah, kemudian menyampaikan himbauan, kemudian menyampaikan kepada umat ini, kepada masyarakat, kepada opinion leader terhadap kemungkinan-kemungkinan proses ini akan kita lalui. Itu sebabnya ketika nanti diberlakukannya new normal ini, kemudian masyarakat kan di sekitar kita ini masih beredar ini virus corona ini. Meskipun new normal, tetapi kan dia masih berpacu dengan kita. Itu sebabnya kenapa harus butuh satu pola hidup yang baru. Kurangi begadang malam, kurangi kebiasaan tentang minum khamar, tidur pagi, kurang segala macam. Ada pola hidup baru yang harus diterapkan. Sebab kalau itu tidak diperhatikan oleh masyarakat kita semua, tidak mustahil di beberapa negara kan dia masuk pada periode kedua kan. Baik. Gitu. Oke, baik. Nah ini ya kita masih akan membahas, tentunya ingin mendengar juga suara dari Pak Riza Patria, kemudian juga suara dari Pak Agus Pambagio. Kalau misalnya terjadi kasus second wave, gelombang kedua, Corona atau COVID-19 ini angkanya justru semakin melonjak tajam, pemirsa, ada wacana bahwa normal baru ini akan ditutup. Dan nanti kita akan jawab ya pemirsa, usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, kalau nanti pertanyaan saya, kalau nanti terjadi gelombang kedua, ada kemungkinan kalau normal baru sudah diterapkan, akan ditutup normal barunya. Mungkin tidak lagi normal baru. Ini bagaimana Pak Agus melihat soal rencana kebijakan yang seperti itu? Makanya jangan terburu-buru, kita harus punya scientific evidence yang jelas. Jangan kita lihat turun baru 2-3 hari langsung kita putuskan, jangan. Kita lihat dulu trennya, kan semua negara juga begitu. Ya, jadi daripada kita 2 kali kerja kan lebih baik kita sabar sedikit, kita lihat baru kita putuskan. Karena semuanya sekali lagi harus ada scientific evidence. Tidak bisa hanya berdiskusi atau tidak bisa hanya untuk urusan ekonomi saja. Sekali lagi juga soal buka mal kan belum dipastikan. Namanya juga baru wacana, tetapi jadi rame. Nah ini yang saya harap juga dari soal kembali ke new normal ini, mari kita putuskan apa itu sebenarnya, dan mari kita pahami bersama supaya nanti pengambilan keputusan di ujungnya tidak lagi berantakan, tapi bisa sama-sama. Pak Agus, tetapi kan pemerintah dalam melakukan kajian, dalam melakukan rencana untuk menuju new normal ini juga mengundang ahli epidemiologi dilakukan pasti. Begitu mengundang. Tapi tadi Pak Agus menyebutkan, memberikan sebuah kalimat, saya mengutip kalimat Pak Agus tadi, jangan terburu-buru untuk memutuskan new normal. Memangnya terlihat pemerintah terburu-buru?
Bukan semua orang ingin buru-buru kan, bukan hanya pemerintah. Pemerintah kan harus menerima masukan itu lalu mengolahnya. Betul, mengundang para ahli. Jadi jangan hanya diputuskan sendiri. Nah, sekali lagi kalau ini sudah kan harus dites, ada bukti evidence-nya. Ini sekali lagi epidemi. Jadi harus hati-hati. Ya, makanya tadi Pak Wagub kan juga katakan, kalau belum ya kita perpanjang. Ya memang itu prosedurnya. Kalau tadi Pak Menko juga katakan kalau gagal ya kita balik lagi. Kalau enggak bagaimana? Kan hancur-hancuran. Nah, jadi sekali lagi perencanaan itu menjadi penting. Lama sedikit enggak apa-apa. Tapi kan pelan-pelan. Jangan total gitu. Poinnya itu tadi yang kita tangkap sarannya dari Pak Agus, lama sedikit nggak apa-apa, kita pelan-pelan gitu daripada kita terburu-buru. Silakan Bang Abalin. Ya, yang pertama begini Mas Agus ya, Mas Apam, Agus Pambagio itu. Yang pasti bahwa begini, saya pastikan bahwa tidak mungkin satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tanpa ada pertimbangan baik dari pertimbangan penelitian para ahli dan lain-lain, termasuk diantaranya adalah kesiapan rumah sakit. Kemudian tadi adalah surveillance-nya, kekuatan seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam melakukan tes spesimen. Kemudian juga ada hal yang paling terpenting itu begini, kita kan mendapatkan pengumuman informasi yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia terhadap vaksin dan obat yang kemungkinan itu tidak dalam 1-2 minggu atau 1-2 bulan ditemukan, tapi 2 tahun sampai dengan 2 tahun 8 bulan, begitu informasinya. Artinya apa? Artinya dalam keseharian kita ini bergelut dengan virus. Iya kan? Itu sebabnya kenapa Bapak Presiden mengatakan harus produktif dan aman. Presiden juga tidak mau rakyatnya itu terpapar corona. Juga tidak mau lapar, ini rakyatnya tidak boleh lapar. Dan tempat-tempat kerjanya tidak boleh mekanisme nanti untuk normal baru ini kita perlu tahu, masyarakat perlu tahu. Kalau seandainya nanti pemerintah sudah mengatakan bahwa oke, semua daerah di Indonesia sudah bisa normal baru, tetapi kalau seandainya ada daerah yang merasa dia belum siap untuk melakukan normal baru, bagaimana pemerintah pusat? Begini, pemerintah tidak akan mungkin mengambil satu keputusan sendiri sepihak tanpa melakukan dialog dan bicara dengan Pemda. Itu satu. Yang kedua, new normal itu diberlakukan pun tidak berarti bahwa kita bebas daripada protokol kesehatan. Tetap kita harus memegang teguh protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa begitu? Karena virus itu masih ada di sekitar kita, hari-hari bersama dengan kita. Bang Abalin, apakah saat ini pihak pemerintah sudah punya estimasi kapan normal baru akan ditetapkan? Estimasi, saya ingin mengatakan bahwa estimasi itu terkait dengan seberapa jauh 3 syarat yang tadi saya kemukakan. Apakah ada tenggat waktu? Kita punya jatah waktu, kita punya target? Ini kan seperti sekarang di DKI Jakarta kan kita masuk di tahap ketiga pemberlakuan PSBB. Kalau nggak salah nanti tanggal 4, dari 22 Mei sampai dengan tanggal 4. Nanti kan dilihat kurvanya seperti apa. Itu bukan mengarang-arang, tapi kan nanti dilihat bagaimana persiapan rumah sakitnya, orang yang datang melapor dalam masa 14 hari, kemudian tadi surveillance tesnya berapa banyak yang dilakukan. Jakarta adalah wajah Indonesia. Apakah Jakarta yang PSBB-nya nanti akan habis di tanggal 4 bulan Juni nanti ini diharapkan akan melakukan new normal atau dibiarkan saja PSBB sebaiknya? Jakarta ini makin kesini makin bagus perkembangannya. Meskipun dia landai, tetapi dari laporan-laporan secara berdasarkan data ini kan menunjukkan hasil yang menyenangkan. Kita berharap sampai dengan tanggal 4 itu kesadaran dan kedisiplinan masyarakat itu bisa benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan menuju kepada new normal yang dikemukakan dalam beberapa tahapan-tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kuncinya adalah disiplin, dan yang kedua adalah melihat protokol kesehatan. Baik, saya ingin ke Pak Riza. Tanggapan Anda Pak Riza, diharapkan Jakarta ini masyarakatnya semua disiplin dan nanti setelah selesai PSBB kita bisa masuk ke new normal. Ya tentu semua kita berharap ya bahwa masyarakat lebih disiplin, lebih taat, lebih patuh, ada kedisiplinan yang tinggi, sehingga kita bisa di PSBB ketiga menjadi PSBB penghabisan. Itu harapan kita semua, sampaikan Pak Gubernur, harapan Pak Presiden, harapan kita semua. Nah jadi sekarang kita ayo kerja keras, namun demikian semua bergantung pada fakta dan data yang ada.
kami setiap hari terus melakukan pemantauan, pengecekan, dan pemeriksaan, dan terus berupaya untuk melakukan penegakan hukum, kedisiplinan, dan mempersiapkan checkpoint dengan berbagai petugas yang dibantu oleh TNI Polri, Disub, dan Satpol PP. Semua bekerja keras hari-hari ini ke depan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini ada gambaran yang semakin baik, semakin positif. Memang di Jakarta termasuk provinsi yang terbaik dengan data 60% penduduknya berada di rumah, kemudian kurvanya mulai melandai, kemudian RO-nya memang di bawah 1, ada 0,98%, kesiapan sarana prasarana semakin baik, tesnya juga sudah mencapai 130.476, lebih dari 10.000 per 1 juta, ini sudah sesuai dengan standar WHO. Semuanya memang kami sudah mencapai hal yang terbaik memang di Republik ini. Tapi kami tidak boleh bersenang atau bergembira terlebih dahulu, justru kami sikapi dengan rasa syukur. Dengan cara apa? Dengan cara pengetatan, dengan cara berdisiplin, dengan cara terus penegakan. Semuanya kami lakukan semata-mata bukan melakukan batasan, menghilangkan kebebasan, menghilangkan kemerdekaan, tapi semata-mata semua bentuk tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kami dalam rangka melindungi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya. Baik. Saya ingin ke Pak Ramadan. Pak Ramadan tadi sudah berbicara apa saja yang akan dilakukan oleh aparat berwajib dalam melakukan new normal atau ikut serta dalam proses new normal ini. Tapi kita boleh dapat contoh konkret nggak? Apa yang akan dilakukan, hukuman apa yang akan diberikan, apakah ada sanksi yang akan diberikan? Kayak misalnya di India, kalau ada yang melanggar dikejar-kejar pakai pentungan. Nah kalau kita nanti gimana nih Pak Ramadan? Yang jelas kita nggak kayak India, Mbak. Kita seperti yang saya katakan tadi, cara bertindak kita tetap kita mengedepankan preemptif, kita lebih menghimbau. Artinya ketika masyarakat itu patuh dan taat, berarti upaya yang dilakukan hanya sampai tahap preemptif itu. Namun ketika mungkin masih ada beberapa warga masyarakat yang tidak mengindahkan, upaya yang kita lakukan mencegah. Kita kita memaksa dia supaya tidak boleh masuk. Kemudian ketika Pak Agus tadi mencontohkan ketika ada yang berbuat gaduh atau berbuat hal-hal yang bisa dikategorikan pidana, maka kita akan melakukan tindakan KUM preventif, represif. Oke, berarti akan ada, berarti selain ada pencegahan juga nanti akan diberlakukan sanksi hukum, begitu ya? Ya, jadi kita upaya itu mulai dari preventif, terus pencegahan, preventif, dan penindakan represif. Itu upaya-upaya itu kita sudah siapkan. Sekali lagi, tetap kita mengedepankan upaya-upaya preemptif. Nah itulah kita mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk dapat patuh dengan aturan protokol kesehatan tersebut, Pak. Oke, baik, kita dapat poinnya. Terima kasih Pak Rahmat. Intinya adalah dalam new normal nanti ini diharapkan betul-betul kerjasama dari masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, dan juga kita berharap agar pandemi di negeri ini segera berlalu dan kita bisa menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Makasih Bang Abalin.